Coba teknik barunya dengan menahan serangan Chaozu menggunakan segel batu rubah di tangannya. Nampaknya segel rubah itu tak hanya menahan, tangan Lindong seakan menyerap energi spiritual dari lawannya tersebut. Ketika lawannya ingin melarikan diri, Lindong sejenak menghentikannya dan mengambil senjata dari lawannya tersebut. Diperlihatkan ekspresi puas dari Yue yang menyadari kalau kekuatan Lindong kini telah meningkat pesat. Di malam harinya, Lindong juga baru tahu kalau ternyata segel batu rubah di tangannya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual milik orang lain. Energi yang diserap kemudian dinetralkan dan diakumulasikan menjadi energinya sendiri sehingga kekuatan Lindong kini menjadi bertambah. Sementara itu, Chaozu yang telah kembali menceritakan mengenai kekalahannya dari Lindong kepada Han Yu. Mendengar hal itu, Han Yu pun menjadi sangat kesal karena ia tak menyangka kalau perguruan bela diri rivalnya memiliki petarung yang sebegitu kuat. Di tengah kekesalannya, muncul aura yang sangat mengerikan dari balik tirai yang ternyata berasal dari Zutong, murid senior sekaligus yang terkuat dari Han Yun. Singkat cerita, besoknya Yue dan Lindong berangkat menuju ke tempat diselenggarakannya turnamen pertarungan menara. Di perjalanan, Yue berpesan kepada Lindong untuk berhati-hati terhadap seorang murid dari perguruan Tianho yang bernama Zutong, murid terkuat dari Han Yun. Setibanya di sana, semua peserta lain ternyata sudah berkumpul. Sembari menunggu para guru tiba, Chaozu mengadu ke kakak seperguruannya yang bernama Liu Long perihal Lindong yang telah menghajar dan menyita pedang esnya. Pada awalnya, Liu Long basa-basi dengan menyapa Lindong dan meminta agar senjata adik seperguruannya tersebut dikembalikan. Namun Lindong malah berdalih karena menurutnya itu sepadan dengan kelakuan Chaozu yang telah membuat rusuh di tempatnya. Ketika suasana semakin tegang, Yue berusaha menengahi agar jangan membuat keributan sebelum pertandingan dimulai. Tak lama setelah itu, datanglah para guru yaitu Han Yun dan kakek Yanda menghampiri mereka. Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa aturan dari pertarungan menara cukup sederhana, yaitu siapa yang bisa naik ke tingkat tertinggi dan mampu bertahan dalam waktu yang lama maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Han Yun menyela dan menyuruhnya agar segera membuka gerbang menara agar pertandingan bisa segera dimulai. Kakek Yanda lalu segera merapalkan mantranya dan secara ajaib muncullah sebuah menara 8 tingkat tepat di depan mereka. Dapat dirasakan gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat menyertai kemunculan dari menara tersebut. Setelah pintu dibuka, pertarungan menara pun dimulai dengan sistem Battle Royale, di mana petarung yang bisa bertahan paling lama dan berhasil naik ke lantai tertinggi maka ialah pemenangnya. Ketika semua peserta telah bergegas masuk ke dalam menara, di luar Han Yun dan kakek Yanda memantau keadaan di dalam menara menggunakan semacam proyeksi spiritual. Sementara itu, Lindong yang telah masuk sangat terkejut karena sebagian energi mental di gerbang masuk ternyata bisa ia serap sehingga sekali lagi kekuatannya mengalami peningkatan. Tak ingin berlama-lama di lantai dasar, Lindong pun segera naik ke lantai yang lebih tinggi dengan melewati rintangan-rintangan kecil. Di sisi lain, ternyata Zutong memimpin dengan dirinya yang telah mencapai lantai ke-6 dengan sangat cepat, disusul oleh Yue sebagai runner-up yang berusaha mengejar ketertinggalannya. Satu tingkat di bawahnya ada Chaozu dan Liu Long yang terjebak di lantai 5 dan tak bisa naik lebih tinggi lagi karena tekanan energi mental yang semakin kuat. Namun alih-alih menghabiskan energinya untuk berusaha naik ke lantai 6, Liu Long mempunyai ide untuk tetap tinggal di lantai 5 dengan tujuan menghalangi peserta lain yang ingin naik ke lantai selanjutnya. Dan benar saja, Lindong yang baru saja sampai di lantai 5 langsung mereka halangi. Chaozu yang merasa dendam karena Lindong telah mempermalukannya sekarang mencoba untuk membalasnya. Bersama dengan Liu Long, mereka pun mengeroyok Lindong yang cuma sendirian. Akan tetapi Lindong nampak tak takut sedikit pun dan justru memanas-manasi mereka dengan memperlihatkan senjata Chaozu yang kemarin ia sita. Kini ia kendalikan sebagai senjata untuk melawan mereka. Diperlihatkan dari kedua sisi, Chaozu dan Liu Long mengepung Lindong dengan masing-masing teknik mental mereka. Pertarungan pun pecah. Meskipun nampak tak adil dengan pertarungan 2 lawan 1, nyatanya Lindong mampu mengimbangi mereka. Bahkan ia cukup cakap untuk mematahkan teknik roda ganda milik Chaozu. Sementara Liu Long yang terus menggempurnya dengan pedang mentalnya juga sangat kewalahan karena Lindong dapat bertahan sekaligus menyerang dalam waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya kedua saudara seperguruan ini melakukan teknik fusion dengan menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Lindong. Nampak Lindong yang mulai keringat dingin karena sudah meremehkan mereka. Namun mengingat serangan itu didasari oleh energi mental, dengan segel batu rubahnya Lindong pun dapat
Dan ketika mereka sudah kalah, Lindong tidak lantas membunuh mereka, melainkan malah menguras dompet mereka kemudian langsung bergegas naik ke lantai 6 demi mengejar ketertinggalannya. Sementara itu di lantai 6 terlihat Yue yang berusaha keras untuk naik ke lantai 7, namun ia selalu gagal karena tekanan energi mental di sana sangat kuat yang jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan. Berbeda dengan rivalnya, Zutong nampak santai berpisah dengan Yue karena tinggal selangkah lagi ia sudah bisa naik ke lantai 7. Hal ini membuktikan kalau tingkat kekuatannya memanglah luar biasa kuat. Yue yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri akhirnya melepas pegangannya karena telah kehabisan tenaga. Beruntung Lindong datang tepat waktu dan masih sempat menangkapnya. Setelah mengucapkan janji bahwa ia pasti akan menang, Lindong pun segera melompat untuk menyusul Zutong naik ke lantai selanjutnya. Di luar menara, Hanyu dan kakek Yanda hanya tahu kalau ada dua peserta yang berhasil naik ke lantai 7 tanpa tahu siapakah mereka. Pada awalnya Hanyu mengira kalau mereka pasti Zutong dan Yue, namun kakek Yanda yakin kalau itu bukan Yue melainkan Lindong. Sementara di dalam menara, Lindong telah berhasil naik ke lantai 7. Namun tidak hanya adanya tekanan mental yang jauh lebih kuat, karena di sana juga terdapat rintangan sambaran petir yang mencegah mereka naik ke lantai 8. Terlihat Zutong yang sudah berada lebih tinggi sangat terkesan dengan Lindong yang berhasil mencapai lantai ini. Mereka pun mulai berlomba-lomba untuk bisa naik ke lantai 8. Zutong mulai menyerang Lindong untuk memperlambatnya. Akan tetapi dengan cepat Lindong bisa melewati semua rintangan sekaligus melancarkan serangan balik. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai tempat tertinggi di lantai 7 dan tepat di atas mereka sudah terlihat pintu masuk menuju lantai 8. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bola api raksasa jatuh yang siap melumat mereka. Menanggapi bahaya itu, Lindong dan Zutong pun senada mengeluarkan serangannya untuk menghancurkan bola api tersebut. Bahkan saking kuatnya, gelombang energinya masih bisa dirasakan di beberapa lantai di bawahnya. Sayangnya tak berhenti sampai di situ, keganasan dari lantai 7 pun kembali terlihat dengan munculnya pilar-pilar yang memancarkan kilatan petir siap menghancurkan apapun yang melewatinya. Zutong yang menyadari kalau sambaran petir itu dapat secara langsung merusak inti energi mentalnya, mencoba berhenti sejenak untuk memikirkan sebuah cara agar tak bertindak gegabah. Berbeda dengan Lindong yang secara membabi buta terus menerobos penghalang petir tersebut tanpa memperdulikan resikonya. Sampai tiba-tiba ke-10 pilar itu bersatu dan membentuk seekor wujud naga raksasa. Pertarungan pun berjalan sangat tidak seimbang karena amukan sang naga yang tak terhentikan. Di saat naga itu melilit Lindong, Lindong baru menyadari bahwa ular ini hanyalah bongkahan energi mental, di mana ini artinya ada kemungkinan kalau ia bisa menyerapnya. Setelah menghisap habis naga tersebut tanpa membuang waktu, Lindong pun langsung melompat ke lantai 8 meninggalkan Zutong. Di luar menara terlihat ada seorang peserta yang telah berhasil naik ke lantai tertinggi. Namun mereka semua beranggapan kalau Zutonglah yang berhasil mencapainya. Sementara itu di dalam lantai 8 terlihat ekspresi puas Lindong karena telah mencapai lantai tertinggi dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sana ia menemukan ada semacam prasasti kuno mengenai penyempurnaan teknik energi mental, sayangnya gagal ia pelajari karena tenaga Lindong yang telah terkuras habis. Namun ia tak lantas menyerah begitu saja. Di sekitarnya ia merasakan ada banyak energi spiritual yang bertebaran, ia pun bergegas menyerapnya untuk mengisi ulang tenaga sekaligus agar kekuatannya bisa naik ke tingkat 3. Di waktu yang bersamaan, para peserta yang telah gagal satu persatu keluar dari menara. Namun semua dibuat sangat terkejut saat melihat Zutong juga keluar dari menara itu dan mengakui kekalahannya dari Lindong. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa Lindonglah yang menjadi pemenangnya. Karena tak ingin lebih dipermalukan lagi, Han Yun pun segera menarik kembali semua pihaknya untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Terhitung sudah 24 jam semenjak Lindong masuk ke dalam menara. Terlihat Yue mulai cemas takut kalau sesuatu yang buruk menimpa Lindong. Sementara itu, di dalam menara lantai teratas, Lindong benar-benar berusaha keras hingga akhirnya ia berhasil mencapai kekuatan mental tingkat ketiganya. Bahkan sampai-sampai luapan energinya bocor keluar menara yang mengejutkan Yue dan kakek Yanda. Terhitung sudah lebih dari 24 jam Lindong berada di dalam menara yang membuat Yue semakin cemas. Sementara di lantai tertinggi, Lindong berusaha keras meningkatkan kekuatannya hingga berhasil mencapai tingkat ketiga. Bahkan pancaran energi nampak keluar dari menara tersebut.
Setelah dirasa cukup, ia pun mencoba kekuatan barunya yang dalam sekejap bisa menghancurkan prasasti kuno di hadapannya. Akan tetapi saat akan mencoba turun, ketiga segel spiritualnya keluar dan terhisap ke atas tempat tersebut. Lindong pun segera bergegas mengejarnya. Di luar menara, Yue semakin cemas karena keberadaan Lindong tiba-tiba menghilang dari menara. Bahkan kakek Yanda sendiri mengaku bahwa ia juga tak tahu persis kemana Lindong pergi. Namun berdasarkan legenda, master spiritual Kotayan yang dahulu menciptakan menara ini sengaja membuat ruangan rahasia yang hanya dapat diakses oleh orang terpilih saja. Jadi kemungkinan Lindonglah orang yang dimaksud. Sementara itu, Lindong telah tiba di sebuah dimensi dan masih mengikuti ketiga segel kehidupannya yang membawanya ke sebuah prasasti kuno. Ketika ia semakin kebingungan, tiba-tiba ia mendengar suara dari tangannya yang ternyata itu adalah Marta si rubah putih dengan tampilan yang sedikit berbeda dari sebelumnya setelah menghisap kekuatan mutiara dulu di kolam surgawi. Marta menjelaskan bahwa benda di hadapannya disebut segel spiritual leluhur, yaitu salah satu segel spiritual langit dan bumi yang dikatakan milik para dewa. Diceritakan jika seseorang memiliki segel ini, maka ia akan menjadi petarung terkuat di dunia. Setelah menyampaikan penjelasannya, ia menyuruh Lindong untuk mengambil kembali tiga segel spiritualnya. Namun segel itu seakan melakukan perlawanan dan malah tertarik ke dalam prasasti kuno tersebut. Sesaat setelahnya, tiba-tiba dimensi itu perlahan berubah menunjukkan proyeksi dataran benua yang memberitahukan lokasi dari segel spiritual leluhur lainnya. Marta lalu memperingatkan Lindong agar informasi mengenai lokasi segel-segel itu jangan sampai diketahui oleh orang lain jika Lindong tak ingin bernasib sama dengannya. Singkat cerita, Lindong pun keluar dari menara menghampiri Yue dan kakek Yanda yang telah menunggunya. Diperlihatkan sang kakek sangat senang dan bangga karena Lindong telah membantunya memenangkan pertandingan. Bahkan Yue yang biasanya bersikap dingin kali ini juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lindong. Namun tiba-tiba, Qing Tan adik Lindong datang dengan wajah yang ketakutan. Ia mengabarkan bahwa rumah mereka sedang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang tak sanggup diatasi oleh ayah dan kakeknya. Setelah mendengar itu, Lindong pun bergegas kembali untuk membantu keluarganya. Dan benar saja, terlihat sekelompok bandit yang kemarin malam sempat merampok rombongan klan Lin datang ke rumah Lindong dengan diketuai oleh seorang pria berambut putih yang bernama Guiyan. Kekuatan Guiyan yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi dengan mudahnya menghajar ayah Lindong sampai babak belur. Karena tak ada pilihan lain, kakek Lindong pun sepakat untuk menyerahkan tambang permatanya dengan syarat Guiyan dan kelompoknya harus segera pergi dari Kotayan. Namun setelah surat kepemilikan tambang diserahkan, Guiyan yang kejam mengingkari janjinya dan hendak mengeksekusi ayah Lindong. Untung saja di detik-detik terakhir sebuah serangan melemparkan pedang Guiyan yang tentu saja dilakukan oleh Lindong yang datang tepat waktu sehingga sang ayah berhasil diselamatkan. Pada awalnya kakek Lindong mengajak Lindong bertarung bersama karena ia tahu level kekuatan dari Guiyan. Namun Lindong meyakinkannya kalau ia sendirian saja sudah cukup. Sekaligus ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mencoba kekuatan barunya. Ia pun segera memulai serangan menggunakan ketiga diggernya yang ia kendalikan dengan teknik mental namun dapat ditangkis dan dihindari oleh Guiyan. Giliran Guiyan yang mencoba menyerang dengan pedangnya juga bisa ditahan oleh Lindong memperlihatkan benturan hebat dari energi mental mereka. Ayah dan kakeknya yang menyaksikan pertarungan itu dibuat sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Lindong. Berbagai macam teknik pun ditunjukkan. Dengan kekuatannya, Guiyan melepaskan sejumlah energi membuat beberapa replika dari dirinya untuk melakukan serangan beruntun. Satu persatu teknik itu dapat dengan mudah Lindong patahkan. Hingga Guiyan sangat kesal mengeluarkan teknik badai sitokin, menyebarkan serangan secara random yang sebagian bahkan mengenai pihaknya sendiri. Sementara Lindong juga tak menahan diri lagi dengan melepaskan teknik laser cahaya, versi lain dari gerbang ajaib yang memiliki daya hancur jauh lebih kuat. Dan benar saja, tak hanya dapat memblokir serangan dari Guiyan, teknik ini juga mampu menghancur leburkan lawannya hingga tak bersisa. Menyaksikan bosnya terbunuh tepat di hadapannya, para bandit lain pun segera pergi karena tak ingin bernasib sama. Setelah pertarungan usai, sampailah kakek Yanda dan Yue serta Qing Tan menyusul Lindong. Kakek Yanda menjelaskan bahwa kekuatan Lindong kini telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mulai sekarang tak ada lagi yang berani mengusik klan Lin. Pasca kejadian itu, Lindong dipercaya menjadi guru bela diri untuk melatih dan membimbing para anggota klan Lin lainnya. Bahkan sepupu yang dulu pernah merudungnya kini menunjukkan rasa respek dan hormatnya kepada Lindong. Di malam harinya ketika sedang berlatih, secara tak sengaja Lindong mendengar pembicaraan ayah dan kakeknya. Ketika sedang berlatih, secara tak sengaja Lindong mendengar pembicaraan ayah dan kakeknya. Mereka tengah membahas mengenai klan utama yang akan segera datang berkunjung. Dari sini pun terungkap kalau klan Lin ternyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu klan utama dan klan cabang. Di mana dalam tradisinya, klan cabang harus tunduk dan siap melayani klan utama.
Tak lama setelah itu, si Oyan datang memberi isyarat kepada Lindong untuk mengikutinya. Sampailah ia di dalam sebuah ruangan, terlihat Ching Tan yang tak sadarkan diri dengan aura dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di tengah kepanikannya, Martha keluar dan menjelaskan bahwa di dalam diri Ching Tan terserap roh iblis yang menolak energi dari Ching Tan sehingga terjadilah benturan sampai energinya keluar tak terkendali. Jika hal ini tidak segera diatasi, kemungkinan terburuk Ching Tan akan mati. Martha kemudian menyarankan Lindong agar segera mencari obat langka yang disebut Yin Es untuk membantu adiknya tersebut mengendalikan auranya. Besoknya Lindong berinisiatif pergi menemui Swanshu mengingat terdapat banyak obat-obatan langka di tempat pelelangannya. Sesampainya di sana, Swanshu menyambut baik Lindong dan memberinya sebuah obat langka yang disebut buah iblis merah sebagai hadiah atas keberhasilan Lindong mencapai kekuatan spiritual tingkat ketiga yang dinilai begitu cepat. Tak lupa Lindong menanyakan mengenai pil Yin Es, namun sangat mengecewakan karena Swanshu mengaku bahwa ia tak mempunyai obat selangka itu. Swanshu kemudian merekomendasikan obat alternatif yang memiliki khasiat sama yang bernama air liur iblis naga Yin. Ia menambahkan bahwa obat itu bisa Lindong temukan di pegunungan Tanyan, sebuah tempat yang disebut makam kuno Ranah Nirwana. Dan baru-baru ini ia mendengar kabar bahwa 4 klan besar yang salah satunya adalah klan utama dari klan Lin juga mengirimkan orang-orangnya untuk memeriksa tempat tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Lindong pun segera pergi dan bertekad untuk pergi ke sana. Sesampainya ia di rumah, ia mengecek kembali kondisi Ching Tan yang sudah sedikit membaik. Namun untuk bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit dari adiknya tersebut, ia tetap harus pergi ke makam kuno untuk menemukan obatnya. Martha pun sepakat untuk membantunya dengan syarat jika di sana terdapat sesuatu yang bisa memulihkan jiwa iblisnya, Lindong harus membantu mengambilnya. Di tengah pembicaraan mereka, di luar Lindong mendengar keributan. Ternyata kerusuhan ini datang dari seorang perwakilan klan utama dari klan Lin yang menantang para petarung di klan cabang tersebut, yang menurutnya hanya sekumpulan sampah tidak berguna. Menanggapi hal itu, Lindong pun segera naik ke arena untuk menghancurkan kesombongan dari pemuda yang diketahui bernama Lin Chen. Sementara itu, senior dari Lin Chen, seorang wanita bernama Lin Ker, tengah diajak berkeliling bersama kakek Lindong. Dalam pembicaraan mereka, kakek Lindong meminta agar Lin Ker mengikut sertakan Lindong untuk pergi ke makam kuno agar cucunya tersebut bisa lebih mengasah kemampuannya. Pada awalnya, Lin Ker ragu karena beranggapan kalau para petarung di klan cabang tak lebih kuat dari klan utama, sehingga dikhawatirkan hanya akan menghambat perjalanannya saja. Namun secara kebetulan ia melihat Lindong dan Lin Chen yang akan bertarung, sehingga hasil pertarungan mereka akan ia jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kembali ke arena, dengan penuh percaya diri, Lin Chen pun menantang Lindong bermaksud menunjukkan kekuatan dari klan Lin yang sesungguhnya. Di awal pertarungan, Lindong berusaha menjaga jarak untuk menganalisis gaya bertarung serta level dari lawannya terlebih dahulu. Setelah mengetahui lawannya tipe petarung jarak dekat, ia menyerangnya menggunakan pedang yang ia kendalikan menggunakan kekuatan mental dan berhasil menjatuhkan Lin Chen keluar arena. Namun Lin Chen yang masih belum terima memusatkan kekuatannya di kedua tangan lalu melompat dengan serangan cakarnya. Sementara Lindong berusaha bertahan dengan teknik gerbang ajaibnya. Terlihat Lin Chen cukup sukses menghancurkan pertahanan dari Lindong. Sayangnya ini hanya jebakan karena pecahan dari energi mental Lindong menyerang Lin Chen. Pertarungan berakhir dengan teknik Borkeong membuat Lin Chen terpaksa untuk menyerah. Di sisi lain, Lin Ker yang cukup terkesan dengan bakat luar biasa dari klan cabang akhirnya sepakat untuk mengajak Lindong ikut serta dalam ekspedisinya ke makam kuno. Singkat cerita, keesokan harinya Lindong pun berangkat dengan mengajak Si Oyen ikut serta dalam rombongan klan utama ke makam kuno. Di tengah perjalanan ia melihat banyak mayat-mayat yang berserakan ulah dari para bandit. Lin Ker juga menjelaskan kalau sekarang mereka telah memasuki pegunungan Tianyan, sehingga ia menyuruh semuanya agar tetap waspada karena mulai dari sini perjalanan pasti akan menjadi semakin berbahaya. Di malam harinya mereka memutuskan untuk berkemah di tengah hutan. Diperlihatkan Lindong yang masih terjaga karena ingin terus waspada, berbeda dengan Lin Chen yang sudah tertidur pulas. Lin Ker lalu menghampiri Lindong dan menjelaskan bahwa di luar makam kuno terdapat sebuah segel yang sangat kuat yang hanya bisa dibuka dengan menggabungkan setidaknya 4 kekuatan spiritual tingkat ketiga. Ia menambahkan bahwa kita saja masih belum cukup, sehingga dibutuhkan seseorang dari klannya yang akan segera menyusul yang bernama Lin Langtian. Seketika ekspresi